Kali ini kita akan membahas mengenai operasi matrik yang ketiga, yaitu perkalian matriks. Yang pertama kita bahas di sini adalah hasil kali matriks dengan skalar. Jadi nanti kalau ada bilangan dikalikan dengan matriks, hasilnya seperti apa. Nah, tampak di layar bisa kalian lihat di sini ada A, matrik A yaitu isinya 5, 6, 1, 7, 2, 3. Perkalian dengan skalar, misalnya kita cari 5A, berarti skalarnya ini 5 dikalikan dengan matrik A, berarti semua elemen yang ada di matrik A kita kalikan dengan 5. 5 kali 5, 25, 5 kali 6, 30, 5 kali 1, 5, 5 kali 5, 25 ya. Sorry, ini 5 kali 7, 35, 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15. Jadi 5A di sini adalah hasilnya seperti ini. Nah, kemudian jika matrik H sama dengan 250, 350, 350, 100, dan 150. Apa hubungannya H dengan A? Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau A itu 5 dan ini 25, 0, berarti di sini dikali dengan 50. 7 kali 50, 350. Atau dari matrik ini dikalikan dengan 10 ya. Jadi 5A kali 10 berarti 50A. Jadi matrik H ini merupakan matrik hasil perkalian skalar yaitu angka 50 dengan matrik A. Nah, di sini jika diberikan matrik A, AIJ dengan skalar C, maka perkalian skalar C kali A itu jadi CAIJ. Jadi elemen yang ada di dalamnya dikalikan dengan skalarnya. Nah, sebagai catatan, pada himpunan matrik M kali N, perkalian matrik dengan skalar bersifat tertutup atau menghasilkan matrik dengan ordo yang sama. Artinya jika dikalikan dengan berapapun skalar, maka hasil perkaliannya ini ordonya akan sama dengan hasil perkalian semula. Contoh bisa dilihat di sini A itu adalah 2 baris 3 kolom atau ordonya 2 kali 3. Hasil perkaliannya juga semuanya 2 kali 3 walaupun angka di dalamnya berbeda. Itu ya. Kemudian di sini matrik K 3 kali 3 ordonya isinya adalah 1, 4, min 9, 3, 7, 0, 5, 9, min 13. Tentukan 4K dan 5K. Berarti 4K tinggal kita kalikan 4 semua. 1 kali 4, 4, 4 kali 4, 16, min 9 kali 4, min 36, 3 kali 4, 12, 7 kali 4, 28, 0 kali 4, 0, 5 kali 4, 20, 9 kali 4, 36, min 13 kali 4, min 52. Bagaimana kalau 5K? Berarti semua elemen yang ada di dalam K kita kalikan dengan angka 5. 1 kali 5, 5, 4 kali 5, 20, min 9 kali 5, min 45, 3 kali 5, 15, 7 kali 5, 35, 0 kali 5, 0, 5 kali 5, 25, 9 kali 5, 45, min 13 kali 5, min 65. Kemudian diketahui bahwa CA adalah matriks 0. Apa kesimpulan Anda tentang A dan C? C itu adalah 0, matriks 0, dan A juga matriks 0. Nah, kesimpulannya apa? Kasus yang pertama, C sama dengan 0 dan matriks A adalah sembarang. Jadi sembarang matrik kalau dikalikan 0 akan menjadi matriks 0. Kasus yang kedua, ini kasus yang pertama, C-nya 0, matriks A itu matriks sembarang, kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Kasus yang kedua, A itu matrik 0 dan C bisa berapa saja. Jadi angka berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya mesti matrik 0. Nah, bagaimana jika yang ditanyakan adalah operasi matrik perkalian matrik dengan matrik? Nah, kita pahami definisinya dulu. Jika A sama dengan AIJ berukuran M kali R dan B adalah BIJ berukuran R kali N, maka hasil kali antara A dan B yaitu C sama dengan AB mempunyai elemen-elemen yang didefinisikan sebagai berikut. CIJ sama dengan ABIJ sama dengan sigma dari K sama dengan 1, AIK BKJ sama dengan AI1 B1J dan seterusnya. Intinya kita lihat dulu ukuran matrik yang pertama M kali R dan B adalah R kali N. Jadi
Kalian perhatikan ini ada kesamaan. Syarat perkalian matrik dengan matrik itu kolom dari matrik pertama harus sama dengan baris pada matrik yang kedua. Kalau ini tidak sama, maka kedua matrik tersebut tidak bisa dikalikan. Nah, setelah dia sama, maka ukuran dari hasil kali matrik tersebut adalah M kali N alias baris dari matrik pertama kali kolom dari matrik kedua. Nah, di sini diketahui matrik A 2, 3, 4, 5, 8, min 7, 9, min 4, 1, min 5, 7, min 8, dan B adalah 1, 2, 7, min 6, 4, min 9. Tentukan AB dan BA. Nah, di sini nanti kenapa kok ada AB ada BA? Kalau di dalam penjumlahan depan dan belakang tidak berpengaruh. Lalu bagaimana dengan perkalian? Nah, nanti kita lihat. Nah, dari sini bisa kalian lihat untuk matrik A itu, ya, A ini ordonya berapa? Ordonya adalah 3 kali 4, ya, 3 baris 4 kolom. B ordonya adalah 4 kali 2. Nah, jadi sudah ada kesamaan. Kolom dari matrik A sama dengan baris dari matrik B. Ini artinya dua matrik ini bisa dikalikan. Nah, hasil perkalian tinggal kita urutkan 2 kali 1, ya. Baris dari matrik pertama dikalikan dengan kolom dari matrik yang kedua. 2 kali 1 ditambah 3 kali 7 ditambah 4 kali 4 ditambah 5 kali 11. Nah, nanti hasilnya adalah kita jumlahkan, hasilnya 94. Yang kedua sama, 8 kali 2 ditambah min 7 kali min 6, 9 kali min 9, min 4 kali 3, hasilnya min 35. Oh ini ya, min 49. Yang ketiga sama, ini tadi min 35 ini ya. Yang kedua 8 kali 1, min 7 kali 7, 9 kali 4, min 4 kali 11, hasilnya 49. 1 kali 1, min 5 kali 7, 7 kali 4, min 8 kali 11, hasilnya min 94. 1 kali 2, tambah min 5 kali min 6, 7 kali min 9, min 8 kali 3, hasilnya 55. Jadi hasil perkalian A kali B adalah 94, min 35, min 49, min 35, min 49, min 55. Sedangkan BA, B kali A itu berarti B yang di depan, A yang di belakang. B tadi ordonya 4 kali 2, sedangkan A ordonya 3 kali 4. Nah, di sini kalau dibalik, maka ordonya kolom pada matrik pertama yaitu B, kolomnya kan 2, sedangkan A barisnya 3, 2 dan 3 tidak sama, berarti tidak bisa didefinisikan. Di sini diberikan A dan B, B dan A. Kesimpulannya tadi tidak sama, maka dia tidak bisa didefinisikan. Jika M kali N sama dengan N kali K, maka hasilnya adalah M kali K, ya. Jika N kali K dan M kali N, maka di sini hasilnya N kali N. AB dan BA matrik persegi. Itu ya. Nah, tentukan hasil kali ini sebagai latihan. Nanti bisa dilihat di sini. Untuk sementara sampai sini dulu kita hasil perkalian A dan B, nanti bisa diperbanyak dengan latihan supaya lebih paham.